habis wudu. Wudu ya. Sentuhan sama istri batal apa boleh nggak Ustaz? sih Ustaz? Nabi setiap wudu dia mencium istrinya. Jadi nggak batal ya Ustaz? Nabi berwudu mau sholat cium istrinya. Nggak Tapi batal. kok ada yang bilang mazhab Syafi'i, mazhab aku jadi bingung Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Jangan usah bingung. Contohkan saja Nabi. Itu Nabi. Nabi mau sholat, Nabi itu orangnya romantis kan. Aisyah orang. Jadi dia mau sholat, ya biasalah kalau suami istri mungkin jangan lagi sama Aisyah, dicium langsung pergi jadi imam Allah. Jadi nggak butuh lagi jawaban gitu. Mau terlepas dari mazhab ini, mau mazhab itu, Nabi mau sholat, Pokoknya ikutin nabinya aja. ada sesuatu itu yang jelas. Ada sesuatu itu yang jelas. Nabi seperti ini, ya sudah jelas berarti tidak batal gitu loh, selesai. Mazhab itu artinya pendapat, mazhab itu artinya berguru. Oh, pendapat. Pendapat. Bukan kita boleh percaya atau Zahaba, kan kalimat mazhab itu diambil dari kata-kata zahaba. Zahaba itu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda juga dalam keadaan sehat walafiat, terlimpah curahkan segala nikmat, segala rahmat, segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi yang dia menyampaikan kepada artis bahwasanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu, ya. Nah, atau mencium suami istri saling berciuman ini tidak membatalkan wudu. Bahkan dai Salafi Wahabi tersebut meremehkan dari pendapat Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, atau dia suami istri, atau juga dia bercumbu atau berciuman, ini membatalkan wudunya. Sedangkan menurut Salafi Wahabi tadi bahwasanya menurut pendapat Nabi bahwasanya berciuman atau bersentuhan laki-laki dan perempuan atau suami istri atau yang bukan mahram ini tidak membatalkan wudu. Nah, akan kita bahas bersama bagaimana hukum sebenarnya agar kita nanti bisa memahami secara tuntas sehingga tidak sepenggal-sepenggal, tidak sepotong-potong sebagaimana yang disampaikan oleh dai Salafi Wahabi. Nah, di antara para imam madhab, para ulama madhab ini terjadi perbedaan pendapat tentang suami istri ketika bersentuhan apakah membatalkan wudhu ataukah tidak. Ya, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat menurut Imam Syafi'i bahwasanya bersentuhan, berciuman, terlebih berciuman ya, bersentuhan saja jelas membatalkan wudu, terutama yang bukan mahramnya. Kemudian menurut mazhab Hanafi, ini bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau suami istri ini tidak membatalkan wudu. Sedangkan yang menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali bahwasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan ini tidak membatalkan wudu selagi tidak bersyahwat, tidak diiringi dengan syahwat. Sedangkan jika ada syahwat, maka menurut kedua mazhab ini, baik mazhab Maliki maupun mazhab Hambali, ini bisa membatalkan wudu. Nah, jadi yang benar yang bagaimana? Maka di antara imam madhab yang berbeda-beda ini, maka tentu mereka memiliki pedoman masing-masing, dan tentunya mereka memiliki kebenaran masing-masing
memiliki pendapat masing-masing yang tidak boleh kemudian kita salahkan. Terutama Salafi Wahabi tadi, jangan kemudian karena berhubung dia menggunakan pendapat yang tidak membatalkan wudhu, lantas jangan kemudian memaksa orang untuk mengikuti pendapatnya, apalagi kemudian meremehkan pendapat dari mazhab Syafi'i yang membatalkan wudhu. Nah ini sehingga Salafi Wahabi menutupi dari pendapat Imam Syafi'i, seolah-olah pendapat itu hanya yang tidak membatalkan wudhu, sehingga tidak menghargai dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, lantas bagaimana? Kita hendaknya untuk meyakini pendapat kita, kemudian dengan tidak menyalahkan pendapat yang lainnya, apalagi sampai meremehkan, itu jelas tidak beradab. Apalagi Salafi Wahabi ini jelas minim ilmu, tidak pernah belajar tentang perbedaan di antara imam madhab, seolah-olah pendapat yang dia miliki mutlak benar, hanya pendapat dia, hanya satu pendapat itu dan harus sesuai dengan pendapatnya, sehingga tidak memiliki pengetahuan yang lain bahwasanya ada pendapat yang lain, sehingga apa yang dia yakini kebenaran itu seolah-olah itu pasti bersumber dari Nabi, pasti benarnya. Padahal kita tahu Salafi Wahabi ini tidak pernah hidup semasa dengan Nabi. Dia tidak tahu bagaimana hidup kesehariannya Nabi, sehingga tidak tepat jika pendapat yang dia miliki kemudian mutlak benar, sehingga dengan mudahnya untuk menyalahkan pendapat yang lain, apalagi meremehkan atau tidak memiliki adab kepada Imam Syafi'i. Nah, sebenarnya kalau kita paham tentang perbedaan mazhab, baik yang membatalkan maupun yang tidak membatalkan, ini sebenarnya bermuara pada salah satu ayat di dalam Al-Quran. Ini kalau memang kita bisa memahami. Jadi semuanya memiliki dasar yang masing-masing dengan tidak saling menyalahkan. Kenapa? Karena bermuara kepada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu berpangkal dari surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ini ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiqi, sampai ke siku. Nah, ini bagian dari rukun wudu. Yang pertama adalah niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian sapulah ru'usikum, yaitu kepalamu atau rambut kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuh pula yaitu arjulakum, yaitu kaki, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junubang, dan jika kamu itu dalam keadaan junub, maksudnya adalah junub di sini adalah memiliki hadas besar, ya, fattahharu, maka hendaknya untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Ya, fattahharu maksudnya di sini maknanya adalah bersuci, yaitu mandi. Ya. Wa in kuntum maradha, dan jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar atau bepergian, au jaa ahadum minkum, atau datang di antara kamu, minal ghaiti, yaitu dari toilet atau dari WC atau dari kakus, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Ya. Nah, di sini aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Nah, kata-kata la mastumun nisa inilah yang kemudian menjadi pangkal perbedaan di antara imam mazhab itu, sehingga terjadi penafsiran yang berbeda. Aula mastumun nisa, menyentuh perempuan menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa adalah memang hakikatnya yaitu yang membatalkan wudu adalah menyentuh perempuan. Ya, menyentuh benar-benar dia menyenggol
Ya, sedangkan menurut Imam Hanafi tadi atau mazhab Hanafi, di sini maknanya adalah menyentuh perempuan adalah maknanya bersenggama atau hubungan seksual. Sehingga kalau hanya sekedar menyentuh bersentuhan kulit dengan kulit, menurut mazhab Hanafi ini tidak membatalkan wudu. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i tadi ya benar-benar dia menyentuh itu membatalkan wudu. Sedangkan kalau menurut mazhab Hanafi ini bukan sekedar menyentuh, tapi maknanya adalah lebih dalam, yaitu berhubungan seksual baru kemudian menyebabkan batalnya wudu. Jadi kalau hanya sekedar bersentuhan kulit dengan kulit, menurut mazhab mazhab Hanafi ini tidak membatalkan wudu. Sedangkan menurut yang mazhab Maliki dengan Hambali ini bersentuhan kulit dengan kulit tidak membatalkan wudu. Namun kalau dia ada syahwat maka baru membatalkan wudu. Jadi dasar muara perbedaan itu kata-kata la mastumun nisa ya aula mastumun nisa, yaitu menyentuh perempuan. Jadi semuanya punya dalilnya, semuanya punya dasarnya. Jadi jangan dikira kemudian pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang membatalkan itu kemudian tidak berdasar atau tidak berdalil. Bahkan dalilnya jelas berdasarkan Al-Quran. Hanya saja di antara perbedaan itu karena perbedaan penafsiran. Jadi satu ayat dengan penafsiran yang berbeda sehingga menghasilkan beragam pendapat. Maka itu yang perlu diketahui oleh Salafi Wahabi. Silahkan saja mengambil satu pendapat atau menggunakan pendapat yang tidak membatalkan wudu, apakah itu pendapatnya Maliki, Hambali atau Hanafi, tapi jangan kemudian meremehkan dari pendapat yang membatalkan, yaitu pendapat dari mazhab Syafi'i. Apalagi tidak menganggap mazhab Syafi'i sama sekali, apalagi meremehkan hanya pendapat. Nah, sebenarnya Salafi Wahabi itu juga hanya sekedar pendapat, karena dia hanya berdasarkan penafsiran juga, penafsiran terhadap Al-Quran, penafsiran terhadap hadis. Sedangkan dia sendiri tidak pernah hidup dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ya, tidak pernah berinteraksi dengan Nabi secara langsung, tidak pernah langsung menanyakan batal atau enggak langsung tanya kepada Nabi, bahkan hidupnya jauh dengan Nabi, berabad-abad lamanya, mungkin sampai 14 abad jaraknya, kemudian seolah-olah merasa apa yang dia pendapat yang dia miliki langsung pasti sesuai dengan Nabi. Sedangkan yang lain yang berbeda pasti tidak dari Nabi, pasti salahnya. Nah, ini akibat dari minimnya pengetahuan dari kelompok Salafi Wahabi. Ya. Falam tajidu ma'an, maka jika kamu tidak memperoleh air, fatayamamu, maka yaitu bertayamum. Ya. So'idan thayyiban, yaitu dengan debu yang suci atau yang baik. Ya, famsahu biwujuhikum, yaitu basuhlah atau usaplah biwujuhikum, yaitu dengan wajah kamu dengan debu tadi, wa aidikum dan tangan kamu, ya diusap pakai debu, minah, ya, dengan debu itu. Ma yuridullah, tidaklah Allah itu hendak liyaj'alaikum, menjadikan kamu itu min haraj, yaitu kesukaran atau kesulitan. Walaki yuridu litahhirakum, akan tetapi Allah ini hendak membersihkan kamu, waliyutimma nikmatahu, menyempurnakan segala nikmat-nikmatnya alaikum kepada kamu, la'alakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, jadi pangkal perbedaan itu penafsiran terhadap surat Al-Maidah ayat 6 ini. Jadi jangan dikira kemudian meremehkan pendapat Imam Syafi'i hanya pendapat manusia, hanya sekedar pendapat kemudian kita anggap tidak ada atau kita katakan salah. Maka ini adalah tidak bijak, maka ini tidak memiliki adab. Karena jelas Salafi Wahabi dengan Imam Syafi'i tentu lebih alim, lebih alim, yaitu Imam Syafi'i. Maka tidak tepat kemudian membandingkan antara pendapat Nabi dengan pendapat Imam Syafi'i, karena apa yang dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi, walaupun dia tidak mengatakan tidak berdasarkan pendapat madhab, tapi sebenarnya dia juga bermadhab, artinya dia mengambil salah satu pendapat tertentu. Bisa jadi Salafi ini menggunakan pendapat madhab dari Hanafi yang tidak membatalkan wudu, menganggapnya yaitu
berhubungan seksual, bisa jadi juga menggunakan pendapat Maliki atau Hambali yang membatalkan jika bersyahwat. Nah, ini jadi sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau mengakui, sebenarnya Salafi Wahabi ini juga bermazhab, karena apa yang dia pahami ini dia tidak langsung menanyakan kepada Nabi, tidak pernah hidup dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, tidak langsung bertemu tetap muka secara langsung dengan Nabi, tapi kok seolah-olah dia paling benar, paling merasa mewakili dari pendapat Nabi. Maka ini akibat dari pendapat Salafi Wahabi yang begitu minimnya pengetahuan ilmu tentang keislaman, seolah-olah apa yang dia pahami itu sudah paling benar, seolah-olah mentok ilmunya paling tinggi sendiri, sehingga meremehkan di antara imam madhab, meremehkan Imam Syafi'i. Ya, ini jangan sampai anak keturunan kita semuanya kemudian terkontaminasi, apalagi sampai disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, inilah perlunya di antara kita semuanya, terutama para artis yang mendadak hijrah, artis yang semangat menggebu-gebu belajar tentang agama, maka hendaklah untuk cari guru yang benar-benar jelas ilmunya. Carilah guru yang benar-benar ilmunya luas. Carilah guru yang hanya jangan sampai seperti kata dalam tempurung, menganggap satu pendapat itu paling benar sehingga mengabaikan pendapat-pendapat yang lain yang juga bisa benar. Nah, ini akibat betapa bahayanya paham Salafi Wahabi yang menyesatkan umat. Ya, terutama yang gampang disesatkan adalah mereka, yaitu para artis yang minim ilmu agama, sehingga semangat yang begitu besar tanpa selektif dalam mencari guru. Ya, maka untuk itu, wahai para artis semuanya yang semangat ingin hijrah, semangat ingin memperbaiki diri, itu bagus. Semangat ingin bertobat, meninggalkan segala kemaksiatan, itu bagus. Tapi nggak cukup hanya semangat. Nggak cukup hanya sekedar otot belaka, nggak cukup hanya sekedar semangat yang menggebu-gebu, tapi salah dalam memilih guru, salah dalam mencari ustadz panutan. Carilah guru sebanyak-banyaknya, carilah ustadz yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dia lebih moderat, ilmunya lebih luas, mewakili dari banyak pendapat, sehingga tidak gampang untuk menyalahkan pendapat-pendapat yang lainnya. Sehingga guru yang tepat, dia memiliki pendapat yang bijak, pendapat yang moderat, yang tidak serampangan, tidak sepenggal-sepenggal, tidak sepotong-sepotong dalam mengambil pendapat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita tidak disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Selamat dunia akhirat bersama dengan para ulama, tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.